Pemirsa, rampok berkedok prostitusi online diringkus polisi. Modusnya pelaku meminta bayaran lebih dari yang sudah disepakati dan merampok harta benda korban. Unit Reskrim Polsek Medan baru meringkus rampok bermodus prostitusi online. Raudatul alias Bunga ditangkap di salah satu hotel di kota Medan pada Jumat dini hari. Bunga menjadi umpan dan akan meminta bayaran lebih dari yang sudah disepakati hingga merampok harta benda korban. Dalam beraksi, Bunga dibantu 4 rekan lainnya. Ini muncul dia yang langsung bertemu dengan korban di kamar salah satu hotel di kota Medan. Pelaku berapa orang jumlahnya? Sementara yang berhasil kita tangkap sudah 3 orang, masih kita kembangkan. Ada 2 DPO lagi, satu berinisial L, satu lagi berinisial S. Para tersangka memiliki peran berbeda. Ada yang menjadi pekerja seks dan ada yang bertugas mencari korban melalui aplikasi berbagi pesan. Pelanggan nih, Mbak, untuk wanita-wanita, Mbak. Dapat pelanggan yang Mbak melalui api saya dan buktinya nggak sesuai, Mbak. Itu dapatlah pelanggan yang Mbak, dia mau, Mbak, dia bunuh di hotel, Mbak. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian disertai tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang remaja putri ditangkap Polres Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penangkapan tersebut karena diduga dirinya membunuh seorang pria di Desa Kualin yang hendak memperkosanya. Kepolisian Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur terus lidiki kasus kematian warga Kualin NB, 48 tahun yang diduga dibunuh oleh seorang remaja putri di hutan saat hendak memperkosanya. Kapolres Timur Tengah Selatan mengatakan terduga pelaku dan korban sempat berhubungan intim dengan pelaku. Tak berselang lama saat korban berpapasan dengan pelaku di hutan saat mencari kayu bakar, korban kembali meminta pelaku untuk berhubungan intim kedua kalinya, namun ditolak. Kini pelaku menjalani rehabilitasi psikis pada Dinas Sosial Provinsi NTT Kupang, sedangkan terkait motif dan kronologis pembunuhan masih dalam penyelidikan. Dari Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama iNews Sore, Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Andre Librian. Selamat sore Pak Andre. Ya, selamat sore Mbak Dita. Baik, Pak Andre, kami ingin mengkonfirmasi kejadian ini. Apakah kejadian ini murni pemerkosaan atau memang ada dasar suka sama suka antar pelaku dan korban? Ya, baik ya. Jadi memang kejadian ini diawali sekitar lebih kurang 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu antara korban yang meninggal dunia ini dengan pelaku yang anak-anak ini itu pernah melakukan berhubungan pada saat 9 Mei 2020. Nah, pada saat itu memang awalnya pada saat berhubungan pertama kali itu si perempuan ini yang melakukan pembunuhan ini diiming-imingi dengan uang, ya, diberikan uang 50.000 rupiah. Nah, kemudian pada saat tanggal 10 Februari, si laki-laki ini datang ke rumahnya, kemudian ngajak pergi ke pantai. Nah, pada saat pergi ke pantai, datang ke rumahnya, si perempuan ini menyuruh laki-lakinya berangkat duluan. Baik. Dia berangkat aja duluan ke pantai. Nah, kemudian ditunggu di persimpangan sebelum masuk ke arah pantai itu, jalan pantai. Nggak lama si perempuannya datang. Nah, pada saat itu kemudian si perempuannya ini diajak duduk di bawah pohon dan diajak untuk bersetubuh lah pada saat itu. Nah, diajak bersetubuh, si laki-laki ini memberikan handphonenya. Ini handphonenya buat kamu gitu, sebagai jaminan lah katanya supaya si perempuan ini mau berhubungan badan. Nah, kemudian mereka melakukan berhubungan badan. Penyidik juga sudah menanyakan sama perempuan ini, apakah pada saat melakukan ada paksaan, tidak ada paksaan, bahkan yang membuka
pakaiannya perempuan sendiri. Nah, kemudian setelah melakukan berhubungan badan, setelah selesai ngobrol-ngobrol, lalu dia si perempuan ini pengen pergi untuk cari kayu bakar katanya. Lalu si laki-laki mengajak lagi untuk berhubungan lagi. Di hari yang sama, di waktu yang sama mengajak lagi. Nah, si perempuan tidak mau. Pada saat itu ditarik tangannya, kemudian laki-lakinya didorong. Setelah didorong, si perempuan itu mengambil pisau yang sudah dibawanya, yang ditaruh di sakunya. Nah, langsung ditusukkan. Menurut keterangan si perempuan ini ditusukkan 2 kali. Yang pertama di perut, Baik, Pak Andre. yang kedua di lehernya gitu, Mbak. Baik, berarti memang pelaku sendiri ini sudah berencana untuk membunuh korban ya? Kalau itu memang kita sedang dalami ya. Tapi fakta yang kita dapat bahwasannya memang pisau itu dibawa oleh si perempuan ini, pelaku pembunuhan ini dibawa dari rumah. Yang mana pisau ini adalah pisau milik bapaknya gitu, yang dibawa dari rumahnya dia pada saat dia menyusul menuju ke arah pantai itu gitu, Mbak. Baik, artinya memang senjata ini sudah dipersiapkan begitu. Pak Andre, saya ingin tanyakan, jika memang demikian seperti yang Anda ceritakan, ini kan si pelaku ini seperti membela diri begitu. Ketika dipaksa, beliau tidak mau, kemudian menusuk korban. Apakah ini tidak menjadi pertimbangan? Ya, memang kami selaku penyidik menemukan fakta-fakta demikian. Faktanya memang ada pisau yang digunakan, kemudian faktanya memang ditemukan handphone milik laki-laki yang meninggal ini ada pada si pelaku ini gitu. Ini fakta-fakta yang kita dapatkan. Begitu juga fakta berdasarkan keterangan saksi yang sudah kita minta keterangan, ini memang mendapatkan fakta-fakta tersebut. Bahkan rangkaian cerita tadi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan hasil pemeriksaan si pelaku ini gitu. Jadi cerita ini berdasarkan keterangan dari pelaku ini gitu. Baik, Pak Andre, lantas apa alasan pelaku sampai membunuh? Apakah ada unsur ancaman ketika dia tidak mau melakukan hubungan badan lagi? Kalau berdasarkan keterangan dari si pelaku ini memang tidak ada ancaman. Cuma memang ada cerita di balik hubungan antara mereka ini, bahwasannya memang sejak yang saya sampaikan tadi 2020 bulan Mei dia pertama kali berhubungan, itu memang si pelaku ini beberapa kali berusaha mengajak berhubungan lagi gitu, Mbak. Beberapa kali mengajak berhubungan. Bahkan suatu ketika pernah juga dia melihat si laki-laki ini mengajak ibunya berhubungan katanya. Begitu juga adiknya dia punya adik perempuan juga sama. Jadi, dan pada suatu ketika kebetulan si orang tua pelaku ini adalah pedagang minuman keras ciri khas di sini lah, Mbak. Namanya Sophie kan. Nah, si pelaku ini, si korban ini, yang laki-laki ini sering minum di tempatnya jualannya bapaknya, sering minum. Baik. Nah, pada saat suatu ketika sedang minum, menurut keterangannya sedang mabuk, dia sempatlah berkata, si korban ini yang dibunuh ini berkata, menyampaikan bahwasannya anakmu ini sudah menjadi budak seks saya gitulah. Baik. Itu ada rasa sakit hati pada saat itu. Baik, Pak Andre, tadi Anda menjelaskan beberapa fakta yang ditemukan khususnya dari keterangan dari pelaku sendiri begitu. Artinya memang kejadian ini tidak bisa dimasukkan atau kategorikan sebagai membela diri begitu. Kemudian pasal apa nanti yang akan dikenakan pada pelaku? Baik ya. Jadi terkait dengan membela diri, ini perlu diluruskan juga bahwasannya kami penyidik memberikan fakta ya. Terkait dengan membela diri itu memang bisa nanti melalui putusan pengadilannya. Apakah memang perbuatan sesuai dengan fakta-fakta itu membela diri atau tidak ya. Tapi memang dalam pembuktian ini kami juga berhati-hati dalam melakukan tahapan-tahapan penyidikan ini. Sehingga
hak-hak dari tersangka, dalam hal ini anak-anak, hak-haknya kita tetap kedepankan. Misalnya dia tetap diproses namun tidak dilakukan penahanan, tetap dilakukan pendampingan, tetap mendapatkan Baik. pendampingan secara psikologis, koordinasi dengan Bapak. Pasal apa yang akan dikenakan Pak Andre? Nah, terkait dengan fakta-fakta yang ada, memang adanya dugaan perencanaan itu, ya ada mungkin 340 subsidiar 338, lebih subsidiar lagi di 351 ayat 3. Namun terkait dengan pasal 340 memang itu harus diperlukan pendalaman lagi. Apakah ada unsur dari perencanaan itu perlu kita dalami lagi. Baik, terima kasih AKBP Andre Librian sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, Pak. Pemirsa, mantan narapidana narkoba tega mencabuli 5 putri kandungnya lantaran lama pisah ranjang dengan istrinya. Pencabulan terjadi sejak Oktober 2020 lalu hingga Januari 2021. Mantan narapidana narkoba ini dibekuk polisi lantaran aksi bejatnya mencabuli 5 putri kandungnya yang masih di bawah umur. Pria yang berprofesi sebagai penarik becak motor ini dilaporkan istrinya ke Polrestabes Medan pada 11 Februari lalu. Pelaku mencabuli kelima putrinya saat sedang tertidur lelap. Pelaku mengaku tak mampu menahan nafsunya lantaran sudah lama pisah ranjang dengan istrinya. Motifnya ya tersangka ini melihat anak-anaknya tidur malam bersama dengan dia itu nafsu birahinya naik karena istrinya juga sudah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2020. Berapa orang anaknya yang cabuli kamu? Dengan cara apa, Kak? Diduga anak korban yang dicabuli ini sebanyak 5 orang. Kasus ini terungkap setelah para korban mengadukan pencabulan kepada ibu mereka. Aksi bejat ayah kandung terhadap kelima putrinya sudah berlangsung sejak Oktober 2020 lalu hingga Januari 2021. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 350 rumah di perumahan IKIP Bekasi terendam banjir hingga lebih dari 1,5 meter. iNews Sore segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.